Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pada subbab 3.6 tentang partitions. Dengan anggota kelompok yang pertama Aisyah Fatul Rahmah, yang kedua Hanifah Lismani Tias, yang ketiga Rasina Kurniasari. Selanjutnya langsung saja pada materi. Partisi merupakan salah satu permasalahan yang dipelajari pada fungsi pembangkit. Permasalahan pada subbab ini menanyakan sejumlah cara untuk menghasilkan ersen dari penny, nikel, dime, dan quarter. Pada subbab sebelumnya, yaitu dalam contoh 2.5.7, kita melihat bahwa masalah ini setara dengan menentukan jumlah solusi bilangan bulat untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan R dengan X1 sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya, X2 sama dengan 0,5, 10, dan seterusnya, X3 sama dengan 0,10, 20, dan seterusnya, X4 sama dengan 0,25, 50, dan seterusnya. Misalkan, X1 mewakili jumlah penny, X2 mewakili jumlah nikel, X3 mewakili jumlah dime, dan X4 mewakili jumlah quarter. Jadi, fungsi pembangkitnya adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya dikali 1 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 10 ditambah dan seterusnya dikali 1 ditambah X pangkat 10 ditambah X pangkat 20 ditambah dan seterusnya dikali 1 ditambah X pangkat 25 ditambah X pangkat 50 ditambah dan seterusnya. Dan jawaban dari masalah pembuatan perubahan adalah koefisien dari X pangkat R. Masalah pembuat perubahan adalah contoh dari apa yang dikenal sebagai masalah partisi, yaitu kita mempartisi R menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki ukuran 1, 5, 10, atau 25. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas masalah di mana R dipartisi menjadi beberapa bagian yang memenuhi batasan ukuran tertentu. Pertama, kita memperhatikan bahwa partisi biasanya ditulis dengan bagian-bagian dalam urutan menurun. Misalnya, 3 partisi dari 3, yaitu ditulis 3, kemudian 2,1, kemudian 1,1. Yaitu maksudnya ada 3 partisi, 3 bagian, yang pertama 3, yang kedua 2,1, yang ketiga 1,1,1. Dan setiap partisi jumlahnya yaitu 3, kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan urutannya itu menurun. Selanjutnya untuk memahami pada bab ini langsung ke contoh soal. Yang pertama yaitu contoh 3.6.1. Temukan fungsi pembangkit untuk banyaknya cara untuk mempartisi R menjadi bilangan bulat positif yang masing-masingnya paling banyak N. Solusi. Misalnya, jika R sama dengan 4 dan N sama dengan 4, yaitu terdapat 4 bagian dan masing-masing bagian terdapat 4. Jumlahnya yaitu 4. Bagian yang pertama yaitu 3 tambah 1, bagian yang kedua 2,2, bagian yang ketiga 2,1,1, bagian yang ketiga 1,1,1,1, dan masing-masing bagian jumlahnya ada 4. Oleh karena itu, jumlah partisi adalah jumlah solusi bilangan bulat untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya ditambah Xn sama dengan R dengan Xi sama dengan 0,1, 2i, 3i, 4i, dan seterusnya. Di sini X1 mewakili jumlah dari satuan, X2 jumlah pasangan, dan seterusnya. Maka, fungsi pembangkitnya adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya dikali 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah dan seterusnya sampai dikali 1 ditambah X pangkat N ditambah X pangkat 2N dan ditambah dan seterusnya. Dan jumlah partisi adalah koefisien dari X pangkat R. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh 3.6.2. Temukan fungsi pembangkit dari jumlah cara
untuk partisi R menjadi bilangan bulat positif yang berbeda, dengan masing-masing paling banyak N. Untuk solusinya, misalnya ada dua partisi jika N sama dengan 4. Partisinya yaitu 4 dan 3,1. Jumlah partisi adalah jumlah bilangan bulat solusi untuk X1 ditambah X2 ditambah seterusnya hingga Xn sama dengan R, dengan Xi sama dengan 0 atau I. Jadi fungsi pembangkitnya adalah 1 ditambah X dikali 1 ditambah X kuadrat dikali seterusnya hingga 1 ditambah X pangkat N. Dan jumlah partisinya adalah koefisien dari X pangkat R. Selanjutnya contoh 3.6.3. Permasalahannya yaitu temukan fungsi pembangkit untuk jumlah cara partisi R. Jumlah cara untuk partisi R adalah sama dengan jumlah solusi untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sama dengan R, dengan Xi sama dengan 0, I, 2I, 3I, dan seterusnya. Kita dapat menuliskan fungsi pembangkitnya dengan produk tak terbatas atau tak hingga seperti ini. Jadi kita misalkan koefisien dari X pangkat 3 adalah 3 karena ada 3 cara untuk mendapatkan X. Salah satu caranya adalah dengan mengambil X dari faktor pertama, X kuadrat dari faktor kedua, dan satu X lain yaitu X pangkat 3 dari faktor yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke contoh 3.6.4. Masalahnya adalah, tunjukkan bahwa banyaknya partisi dari R menjadi bilangan bulat positif yang masing-masing paling banyak N sama dengan banyaknya partisi dari R ke dalam paling banyak N bilangan bulat positif. Adapun solusinya adalah, kita misalkan jika R sama dengan 4 dan N sama dengan 3, maka terdapat 4 partisi pada tipe pertama, yaitu 3,1, 2,2, 2,1,1, dan 1,1,1,1. Dan pada tipe kedua, kita juga memperoleh 4 partisi, yaitu 4, 3,1, 2,2, dan 2,1,1. Ada sebuah solusi mudah yang didasarkan pada apa yang dikenal sebagai grafik Veres. Jadi grafik Veres ini mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah ini. Pada grafik ini, partisi diwakilkan oleh pengguliran titik-titik yang disusun dalam baris dengan ukuran yang semakin kecil, di mana setiap baris mewakili satu angka di partisi. Kita ambil contoh pada partisi 2,1,1 dari 4, maka gambar yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 2,1,1. Ada juga transpos grafik yang diperoleh dengan mengganti baris dan kolom, seperti matriks. Nah, kita misalkan transposisi dari 2,1,1 adalah 3,1. Jadi jelas bahwa transposisi grafik yang mewakili partisi R juga merupakan grafik yang merepresentasikan partisi R. Dan dua grafik adalah sama jika dan hanya jika transposisinya sama. Kita perhatikan bahwa mentransposisi grafik Veres yang merepresentasikan partisi dari R menjadi bilangan bulat positif yang masing-masingnya paling banyak N, menghasilkan grafik dari partisi R ke paling banyak N bilangan bulat positif. Hal ini benar karena kita lihat jumlah titik maksimum di setiap baris pada grafik transpos adalah N, dan karenanya merupakan jumlah maksimum dari baris di grafik awal adalah N. Nah, lihat di sini. Nah, untuk penyelesaian masalah ini kita bisa lihat rinciannya. Nah, pada gambar ini, di sini kita lihat partisi dari 4 menjadi paling banyak 3 bagian. 3 bagian paling banyak. Dan transposnya menghasilkan partisi dari 4 menjadi bagian yang memiliki banyak baris paling banyak 3. Banyak baris paling banyak 3. Oke, dari gambar 3, strip 1 mengilustrasikan korespondensi partisi dalam kasus N sama dengan 3 dan R sama dengan 4. Jadi terbukti bahwa banyaknya partisi dari kedua jenis tersebut adalah sama.
Nah, selanjutnya kita perhatikan juga bahwa solusi sebelumnya tadi memberikan jawaban untuk soal berikut ini. Masalahnya, temukan fungsi pembangkit untuk jumlah distribusi bola identik R ke dalam N sel identik dengan jumlah bola berapapun per sel. Solusinya, banyaknya distribusi tersebut sama dengan banyaknya partisi R menjadi paling banyak N bilangan bulat positif. Oleh karena itu, dengan solusi sebelumnya tadi, fungsi pembangkitnya adalah yang diberikan dalam contoh 3.6.1. Jadi, kita bisa lihat lagi contoh 3.6.1 yang telah teman saya jelaskan tadi untuk menyelesaikan atau memperoleh fungsi pembangkit dari masalah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pembahasan terakhir dari kelompok kami yaitu contoh 3.6.5. Permasalahannya, tunjukkan bahwa jumlah cara untuk partisi R menjadi bilangan bulat positif berbeda adalah sama dengan jumlah cara untuk partisi R menjadi bilangan bulat positif ganjil. Solusinya yang pertama, kita mencari jumlah cara untuk mempartisi R menjadi bilangan bulat positif yang berbeda, yaitu dengan jumlah solusi bilangan bulat ke X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sama dengan R, dengan XI sama dengan 0 atau I. Maka diperoleh fungsi pembangkitnya adalah 1 ditambah X dikali 1 ditambah X kuadrat dikali seterusnya. Selanjutnya, banyaknya cara untuk mempartisi R menjadi bilangan bulat positif ganjil adalah sama dengan banyaknya solusi bilangan bulat ke X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sama dengan R, dengan X1 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. X2 sama dengan 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. X3 sama dengan 0, 5, 10, 15, dan seterusnya. Dengan demikian, fungsi pembangkitnya diperoleh 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah seterusnya dikali 1 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 6 ditambah seterusnya dikali seterusnya. Untuk melihat bahwa dua fungsi pembangkit tersebut adalah sama, yang pertama kita lakukan yaitu menuliskan 1 dikurangi X pangkat 2N dibagi 1 dikurangi X pangkat N sama dengan 1 ditambah X pangkat N dikali 1 dikurangi X pangkat N dibagi 1 dikurangi X pangkat N, bisa disederhanakan menjadi 1 ditambah X pangkat N. Lalu dilanjutkan dengan 1 ditambah X dikali 1 ditambah X kuadrat dikali seterusnya sama dengan 1 dikurangi X kuadrat dikali 1 dikurangi X pangkat 4 dikali seterusnya dibagi 1 dikurangi X dikali 1 dikurangi X kuadrat dikali seterusnya. Jadi memperoleh hasil 1 dibagi 1 dikurangi X dikali 1 dikurangi X pangkat 3 dikali seterusnya. Kita perlu ingat bahwa 1 dibagi 1 min Z adalah 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat ditambah seterusnya. Jadi kita substitusikan, bentuknya berubah menjadi 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah seterusnya dikali 1 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 6 ditambah seterusnya dikali seterusnya. Jadi kita peroleh bentuk pertama ini sama dengan bentuk kedua. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.